warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai proyek ASC yang akan ditampilkan di presentasi ini. Jadi pertama-tama pada slide topologi dalam proyek kali ini kan ada terdapat 3 komputer. Nah, dari 3 server ini atau komputer ini mereka punya peranan masing-masing, yang dimana ada pada komputer administrasi server dia itu punya fitur DHCP atau DHCP server. Singkatannya itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, yang itu adalah protokol standar yang diatur atau ditentukan oleh RFC 1541 yang digantikan oleh RFC 2131 yang memungkinkan server untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi konfigurasi secara dinamis kepada klien. Dan biasanya server DHCP memberi klien setidaknya informasi dasar ini seperti alamat IP. Nah, info cara menginstal DHCP di Linux kan administrasi server di ini kan menggunakan sistem operasi Linux, dan cara menginstalnya itu adalah dengan memasukkan komen apt-get spasi isc strip dhcp strip server. Oh iya, installnya lupa. Ya udah. DNS, domain name server adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. DNS adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Cara menginstal DNS pada Linux adalah dengan command apt-get install bin 9. Di slide selanjutnya ada mail server. Mail server adalah sistem komputer yang digunakan untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan mengirimkan email yang masuk melalui jaringan internet. Mail server dapat digunakan untuk mengirim pesan antar user dengan perangkat yang melibatkan server untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan email tersebut. Cara menginstal email server pada Linux adalah dengan command apt-get install hostpip. Lalu selanjutnya adalah FTP. FTP adalah File Transfer Protocol atau disebut secara langsung adalah FTP. Layanan ini disebut internet yang dibuat untuk menghubungkan dua perangkat serta menghubungkan aktivitas transfer file dan data antara pengguna dengan server. FTP mengizinkan seluruh pengguna internet untuk melakukan pertukaran informasi atau data dalam satu waktu yang sama dengan mudah. Cara menginstal FTP di Linux dengan cara memasukkan komen apt-get install FTP. Selanjutnya ada fitur jumlah. Jumlah ini adalah sebuah sistem manajemen konten berbasis CMS yang populer yang dapat dijalankan di lingkungan Linux. Jumlah itu sendiri digunakan untuk membuat dan mengelola situs web dengan mudah. Contohnya itu seperti membuat situs blog, toko online, dan masih banyak lagi. Cara menginstal paket jumlah di Linux ini adalah cukup dengan mengunzip dari paket jumlah. Selanjutnya ada proxy server. Proxy server adalah sebuah server yang bertindak sebagai perantara permintaan dari pengguna atau klien mencari sumber daya dari server lain. Proxy berguna untuk mengatur atau mengontrol akses di internet pada sistem operasi di Linux. Proxy server yang sering digunakan adalah Squid,
Menggunakan Squid kita dapat mengatur banyak hal termasuk mengatur waktu, akses, web, mengatur situs yang dapat diakses dan lain-lain. Cara menginstal proxy di Linux adalah dengan command apt get install squid. Oke, untuk selanjutnya ada SAMP, XAMPP. Nah, SAMP adalah perangkat lunak server web lokal untuk membuat website, aplikasi, dan basis data offline. SAMP berperan sebagai web server pada localhost menggunakan SAMP. Nah, tanpa atau SAMP kamu dapat mengelola database di localhost atau mengakses internet. SAMP adalah software gratis dan open source yang dapat diinstal di berbagai platform seperti Windows, Linux, dan OS X. Nah, pasalnya di dalam aplikasi SAMP terdapat puluhan paket modul bahasa pemrograman dan komponen lainnya. Ini akan dibahas lebih detail di bagian fitur SAMP. Cara menggunakan SAMP adalah cukup dengan mengklik start pada bagian Apache. Selanjutnya kita masuk ke topik utama, yaitu cara pengerjaan dari proyek ini. Pada slide praktek pertama kita pada saat ini pada tahap awal gitu ya, kita lakukan pengembangan atau pembuatan domain dan subdomain menjadi krusial karena Apache dan Joomla membutuhkan alamat domain. Untuk mengakses situs web, subdomain juga diperlukan sebagai bagian dari infrastruktur email, memungkinkan pengaturan email yang terpisah dari domain utama. Lalu selanjutnya adalah ini dalam struktur jaringan ini, DHCP memainkan peran penting dalam mengelola alamat IP yang dilokasikan kepada setiap klien. Dengan adanya DHCP, pengaturan IP klien dapat diotomatisi, mempermudah administrasi jaringan secara keseluruhan. Kemudian pada slide selanjutnya, implementasi Squid sebagai server proxy tidak membantu meningkatkan keamanan jaringan, tetapi juga membatasi akses ke konten sensitif. Ketika klien mencari kata kunci porno, penggunaan Squid memastikan bahwa akses ke situs-situs semacam itu diblokir, menjaga integritas jaringan. IP tables berfungsi sebagai alat utama dalam mengatur aliran lalu lintas jaringan dan port dengan IP table. Administrator jaringan dapat dengan mudah mengarahkan lalu lintas sesuai kebutuhan dan memastikan keamanan jaringan yang optimal. Konfigurasi email pada Linux GUI memerlukan instalasi dan konfigurasi Dovision atau Portscript untuk memberikan layanan email yang handal. Dpchot digunakan untuk mengelola akses email dan Portscript, sementara Portscript bertanggung jawab atas pengiriman dan penerimaan email. Oke, sini FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer file antara komputer klien dan server. Ya, ini sering digunakan untuk menyimpan data yang dibagikan oleh klien atau menyediakan akses file terpusat. Selanjutnya kita masuk ke halaman Windows, yang dimana di sini Windowsnya akan kita jadikan akan kita install XM, dan ini XM ini adalah paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server yang lengkap untuk pengembangan web, mencakup Apache, MySQL, PHP dan Perl, yang membuatnya menjadi pilihan yang populer bagi pengamat web.
Selanjutnya yang terakhir setelah semua konfigurasi selesai dibuatlah file HTML untuk menampilkan halaman internet halaman internet positifnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berselancar yang lebih aman, lebih lancar dan lebih aman bagi pengguna dengan memblokir akses konten yang tidak pantas. Pada tahap hasil atau yang alhamdulillah di sini kita melakukan tes download ya. Kemudian kita melakukan tes FTP seperti ini. Ada juga kita melakukan tes jumlah. Nah ini fotonya. Tes proxy juga dan yang terakhir tes remote server. Dan selesai. Jadi sekian saja dari kelompok E. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Ya, wassalamualaikum